semua, kembali lagi di channel kami dan hai, aku Puspa, host di Tips Dong di sini. Tema kali ini seperti yang aku bilang di video sebelumnya, aku bakal bacain salah satu email yang masuk ke titipsdong@gmail.com. Yeay! Dan pengirimnya yang bernama Nara dengan username Ted. Maaf ya, username-nya aku sensor karena pengirimnya minta ini dijadikan anonim aja. Oke, langsung aja, check it out. Oke, aku bacain emailnya ya. Halo Kak, perkenalkan aku Nara. Hai Nara, aku mau curhat nih Kak. Aku pernah menjalin hubungan hampir 5 tahun. Lama ya. Dari aku kelas 11 SMK sampai tahun 2022. Nah, awal mulanya aku pernah ketemu di Bina Insani Kak, sama ini orang inisialnya L. Terus juga aku seangkatan Kak. Selama aku dekat sama si L ini, awal-awalnya pasti menggebu-gebu banget rasanya, kayak lagi jatuh cinta. Dan si L ini orangnya sayang banget kelihatannya sama aku. Oke. Tapi pas kita udah lulus dari sekolah, aku sama dia masih tetap jalin komunikasi dengan baik. Tapi pas dia kuliah di Depok, aku di Bekasi, aku juga kerja terus. Kita LDR-an. Komunikasi kita tuh makin kurang baik, kayak jarang teleponan, video call juga jarang, ketemu nggak pernah, dan ditambah lagi terus dia juga magang di Bandung, makin LDRan jauh banget. Tapi aku yakin dia ini sayang sama aku, dan aku pernah mengalami di saat aku jatuh sakit pada waktu itu, aku berharap dia ada niatan baik untuk tanya kabar aku gimana, dan aku berharap selesai negatif dari COVID kita ketemu. Tapi harapan itu ternyata salah. Dia tidak menemui aku. Itu rasanya sedih banget. Dan sampai pada waktu masanya gantian dia sakit, aku masih bisa jenguk dia dan aku bawain makanan karena aku terlalu sayang sama dia. Dan sampai dia selesai kuliah pun 3 tahun, aku masih tetap stay sama si L ini. Aku datang acara pada waktu wisuda, aku bawain buket. Itu rasanya senang banget bisa bertahan sampai saat ini pada waktu itu. Se-effort itu aku sayangnya sama dia. Sampai pada waktu itu, menurut aku udah pas nih untuk bertanya sama dia. Aku tanya tentang hubungan kita, terus tahu arahnya mau kemana, maksudnya lebih serius lagi. Tapi dengan respon dia seperti nggak tahu dan dia juga belum tahu arah hubungan dan belum siap untuk serius sama aku, itu artinya selama ini dia belum mau menjalani hubungan dan aku terlalu berharap sama dia. Sampai akhirnya aku nyerah dan aku putus dengan dia. Aku minta tipsnya dong Kak, gimana ya caranya untuk nggak berharap sama orang. Maaf ya Kak, curhat aku kepanjangan. Makasih Kak. Sama-sama Nara, nggak kepanjangan kok. Wah, cerita curhatnya menarik banget ya. 5 tahun itu bukan waktu yang lama loh. Tapi Kak Nara ini hebat loh, bisa bertahan sampai hampir 5 tahun. Meski di PHP-in, meski digantung, bahkan dengan effort yang begitu besarnya. Tapi aku ucapin selamat ya, karena udah berhasil keluar dari hubungan yang feedbacknya kurang, bahkan nggak seimbang. Dan aku ucapin selamat telah berhasil keluar dari hubungan yang cuman Kanara yang menjadi pilarnya. Dan pokoknya selamat ya, more love and hug for you. Dan tenang, jodoh nggak akan kemana kok. Semoga Nara dan Nara-Nara lainnya yang pernah atau berada di posisi seperti Kanara di video kali ini, semoga mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik lagi, yang sayang sama kamu, mau perjuangin kamu dengan perasaan dan hidupnya, yang setia sama kamu, pokoknya yang baik-baik deh. Dan untuk mencegah Nara kedua, Nara ketiga, dan seterusnya, Titip Dong akan kasih tips-tips bagaimana agar kita tidak terlalu berharap sama orang lain, terutama perempuan yang emang dari sananya selalu memakai perasaan. Iya, mengurangi harapan kepada orang lain itu kadang emang salah satu sebuah proses yang gak bisa dibilang mudah.
terutama ketika kalian emang udah terikat dengan mereka secara emosional dan punya harapan dari hubungan atau interaksi terhadap kalian. Tapi tenang, ada beberapa cara yang bisa membantu kamu untuk mengurangi harapan kepada orang lain loh. Ini dia, tips dong. Tips pertama, realistis dalam menilai orang. Coba pikirkan secara objektif mengenai karakter, kebiasaan, dan kemampuan seseorang. Jangan terlalu berharap terlalu tinggi atau terlalu idealis tentang orang tersebut. Hal ini akan membantu kamu untuk enggak merasa kecewa jika harapan kamu enggak terpenuhi. Tips kedua, fokus pada diri sendiri. Alihkan perhatian dan fokus kamu pada diri sendiri dan bukan pada orang lain. Dengan begitu, kamu bisa mengurangi harapan terhadap orang lain, memfokuskan energi dan perhatianmu pada diri sendiri. Tips ketiga, jangan terlalu menggantungkan diri pada orang lain. Coba bangun kepercayaan diri dan mandiri sampai kamu nggak terlalu bergantung sama orang lain dalam hal tertentu. Jadi nggak ada tuh kecewa-kecewaan ketika dia nggak sesuai ekspektasi kamu. Tips keempat, terima kenyataan. Terkadang orang yang kamu harapkan nggak dapat memenuhi harapan kamu karena alasan tertentu, seperti kekurangan waktu atau kemampuan. Coba deh menerima kenyataan tersebut dan memahami bahwa emang gak semua orang bisa memenuhi harapan kamu. Tips kelima, jaga ekspektasi tetap realistis. Cobalah untuk tetap realistis dalam menetapkan ekspektasi terhadap orang lain. Berharaplah secukupnya agar ketika hal-hal gak sesuai harapan kamu, sakit dan kecewamu juga hanya secukupnya. Ingat, yang berlebihan itu gak baik. Tips ke-6, perlakukan semua orang dengan sama. Contohnya kayak, kalau gue kasih si A buku, berarti gue juga harus kasih B sampai Z buku juga. Ya, nggak mengistimewakan seseorang akan sangat membantu perasaan kamu jauh lebih tenang. Nah, itu dia sedikit saran dari Tips dong. Biar kamu nggak terlarut sama harapan-harapan yang nggak perlu itu. Ya, emang mengurangi harapan kepada orang lain itu emang nggak mudah. Tapi dengan cara yang tepat, kamu bisa memperbaiki diri dan melindungi hati kamu dari rasa sakit yang nggak perlu itu. Semangat! Oke, sampai jumpa di segmen selanjutnya. Dan aku tunggu cerita dari kalian di titipsdong@gmail.com. Tips dong, tips-tipsnya dong. Aku Puspa, Jane.